Halo Sobat YouTube, bertemu lagi dengan saya, yaitu di channel Golbin Srigar. Nah, jadi kali ini kita membahas atau menjawab pertanyaan para sobat Facebook atau Instagram, yaitu masalah modal pokok atau modal usaha apartemen. Nah, yang pertama yaitu masalah modal pokoknya. Kalau modal pokok usaha di apartemen itu yaitu paling utama modal untuk menyewa kios. Nah, kalau seperti tempat saya itu modal usahanya sebanyak 20 juta per tahun. Nah, itulah paling utama. Yang kedua, modal untuk beli galon plus airnya. Itu kalau modal itu kita masih bisa ngambil 100 galon plus air itu sekarang 5 juta. Itu udah harus beli galon plus air karena kan kita belum punya galon. Nah, itulah modal pokoknya di tempat saya yang sekarang. Tetapi beda lokasi apartemennya, beda juga modalnya. Nah, seperti di apartemen-apartemen yang lain ada yang 40 juta, ada yang 30 juta, ada juga yang sampai 60 juta per tahun. Itu masih sewa doang. Masih sewa saja, belum ikut itu air, listrik, maintenance, dan lain-lain. Nah, jadi itu di masalah modalnya. Nah, cara kerjanya beda juga. Bedanya tidak semua apartemen itu tidak semua apartemen itu yang punya usaha jualan itu dapat fasilitas kartu atau akses untuk mengantar tiap-tiap penghuni yang berada di apartemen. Nah, kebanyakan di Jakarta itu para penghuni yang menjemput airnya sendiri atau aquagalonnya ke bawah. Nah, kalau seperti tempat saya ini kita difasilitasi dengan kartu master atau akses dengan biaya 500.000 selama kita masih buka usaha di apartemen itu. Nah, tetapi kalau seperti di apartemen yang dekat-dekat sini ya, yang dekat-dekat Jakarta, yang lokasi di Jakarta Utara ini, seperti di Grand Hill, di situ para penghuninya jemput sendiri ke bawah. Karena pedagang di situ tidak difasilitasi atau tidak dijual kartu master. Nah, mungkin kalian bertanya kok bisa gitu. Nah, sekarang gini, istilahnya tata peraturan kerja apartemen itu beda. Ada sebagian pedagang nggak dikasih fasilitas kartu master, mungkin satu untuk menjaga privasi para penghuni. Nah, itu yang kedua, mungkin untuk menjaga keamanan para penghuni. Nah, kalau di tempat saya, nah, bisa kita difasilitasi kartu master. Ya mungkin istilahnya para pengelola apartemen itu atau staf-stafnya mungkin udah menjamin atau menjaga rahasia dan untuk meyakinkan para penghuni. Makanya penjual di apartemen tempat saya kerja bebas selagi ada kartu akses masternya. Kecuali kalau tidak ada ya nggak bisa naik. Nah, itu makanya aku bilang tadi kalau ada usahanya, kalau tidak ada usahanya itu nggak ada dikasih. Kalau istilahnya orang lain numpang sama kita itu juga nggak boleh. Nah, ada peraturannya juga walaupun kita difasilitasi kartu master. Nah, itulah dulu masalah
tata olahnya apartemen. Nah, yang kedua, yang selanjutnya masalah penggunaan usaha galon. Ini kan satu jalan sama gas LPG, kebanyakan dia satu jalan, gas aqua. Nah, gas LPG ini tidak berlaku, yaitu yang namanya gas subsidi, tidak berlaku di apartemen. Nah, yang berlaku di apartemen itu ya yang 5 kilo, yang warna pink, sama yang 12 kilo. Nah, itu yang berlaku. Kalau ada pun yang mengatakan gas subsidi bisa di apartemen, nah saya nggak percaya, terkecuali statusnya rumah susun, bangunan apartemen. Nah, baru aku percaya. Seperti di belakang tempat saya jualan, gedung tempat saya jualan. Ya memang bangunan apartemen, cuman status dalam dokumen itu rusun, rumah susun. Makanya orang itu bisa menggunakan gas subsidi. Kalau namunnya kata yang dibilangnya benar-benar status apartemen, tidak bisa. Paling minimum yang 5 kilo. Kalau yang 3 kilo tidak bisa. Nah, itu peraturan apartemen. Jadi kalau yang buka usaha aqua galon air ini, kalau ada pun niat para sobat mau buka usaha di apartemen aqua air, janganlah coba-coba mengandalkan hanya usaha itu doang. Jangan, pasti putus tengah jalan. Terkecuali selain kita buka usaha aqua galon, ada usaha lain di sampingnya, seperti saya lah. Usaha lainnya ada kios laundry di sampingnya. Mungkin di video-video sebelumnya ada videonya, video saya di kios laundry sama di kios aqua. Nah, seperti itu guys. Jadi kalau sewanya itu yang 2 kios itu 50 tahun. Nah, ya tergantung pelanggan kita. Ya mungkin masih memadai lah untung dari hasil jual kita selama ini, makanya masih sanggup menyewa. Nah, jadi kalau istilahnya para sobat mau coba, pikir-pikir dulu, jangan langsung asal terjun. Karena saya berani mengatakan itu, kebanyakan yang buka usaha galon di apartemen itu putus tengah jalan. Karena kenapa? Harga, bukannya masalah harga ya. Ya mungkin istilahnya karena terlampau banyak saingan penjual aqua galon di apartemen ini, harga sama, penjual banyak, baru saingan banyak. Nah, jadi kalau kita bikin sistem main brosur, nah kayaknya brosur itu di apartemen tidak bisa kita langsung ke penghuni dah. Paling tidaknya kita bagi di daerah parkiran mobil. Nah, kalau langsung ke penghuni kayaknya tidak bisa. Karena kita dianggap udah bikin sampah gitu lah. Udah mengotori apartemen. Nah, jadi kalau masalah buka usaha di apartemen itu, buka usaha air, mikir dulu. Karena saya bilang kayak gitu, seperti itu udah banyak yang gulung tikar, masih setengah jalan gulung tikar. Katanya nggak nutup, buat air listrik aja nggak nutup. Nah, seperti itu sobat. Ya yang kebanyakan seperti itu, ya mungkin itu dia hanya mengandalkan usaha itu aja. Tidak ada istilahnya usaha sampingan lain, hanya mengandalkan itu. Jadi kalau mau para sobat mau coba, silahkan. Nah, tapi seperti itulah peraturannya.
Nah, harga sewa kios itu tidak ada yang murah kalau masih di seputaran apartemen. Nah, seperti itulah dulu sobat, kira-kira penjelasan saya masalah pertanyaan-pertanyaan sobat yang masih belum tuntas saya jawab. Silahkan dikomentari di bawah. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Jangan lupa subscribe, ketik tanda lonceng, supaya tidak ketinggalan video-video saya yang berikutnya. Terima kasih. Bye.